Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Baktiali Syabani dengan NIM 240905200003. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan praktikum praktek instalasi listrik komersil. Untuk praktikum kali ini yaitu job sheet 2 dengan judul instalasi penerangan dan tenaga auditorium sederhana. Untuk tujuan praktikum sendiri menggambarkan single line diagram atau SLD instalasi penerangan dan tenaga auditorium sederhana dengan baik dan benar. Yang kedua, menggambarkan sistem pengawatan instalasi penerangan dan tenaga auditorium sederhana dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga, merangkai instalasi penerangan dan tenaga auditorium sederhana dengan aman, rapi, dan benar. Lalu yang keempat, melakukan pengukuran tahanan isolasi, arus, dan tegangan pada sistem instalasi penerangan dan tenaga auditorium sederhana dengan baik, aman, dan benar. Untuk selanjutnya, di sini ada alat dan bahan yang diperlukan. Untuk alat sendiri, ada multimeter, insulation laser, tang ampere, APD, tang kombinasi, tang lancip, tang sekun, tang potong, obeng plus minus besar, obeng plus minus kecil, cutter, kuas, trackpad. Untuk bahan, saklar dimmer, saklar seri, saklar tukar 2 buah, stop kontak, fotosel, lampu pijar 5 buah, lampu TL, KWH meter 1 pas, lalu ada MCB 1 pas dengan 2 ampere dan 4,5 kilo ampere, lalu ada lasdop, dan yang terakhir kabel NYA warna merah, biru, kuning, hijau secukupnya. Untuk di sini ada job safety analysis yang dimana ada urutan kerja dan potensi bahaya, lalu upaya pengendaliannya. Yang pertama urutan kerjanya yaitu menyiapkan alat dan bahan praktikum, di mana potensi bahaya yang terjadi bisa tergores benda tajam atau kejatuhan benda berat. Nah, untuk upaya pengendaliannya kita perlu menggunakan APD secara lengkap dan periksa komponen apakah layak digunakan atau kondisinya diusahakan baik. Untuk yang kedua, merangkai komponen serta kabel. Potensi bahayanya tertusuk tembaga kabel. Upaya pengendalikannya menggunakan APD, terutama sarung tangan safety. Untuk yang ketiga, pengukuran tahanan isolasi. Potensi bahayanya kita bisa tersetrum arus DC meger jika tersentuh bagian tembaga prop. Nah, untuk pengendaliannya, upayanya bisa menggunakan APD seperti sarung tangan, lalu perhatikan kondisi alatnya, lalu gunakan prosedur yang benar. Untuk urutan selanjutnya, pengujian rangkaian serta dengan aliran listrik. Nah, di sini potensi bahayanya bisa tersentuh aliran listrik, lalu bisa terjadi konsleting jika rangkaian salah satu tersentuh antara sambungan fasa dan netral. Untuk pengendaliannya, gunakan APD lengkap, lalu periksa wiring rangkaian dengan multimeter apakah sudah aman dan benar sebelum dialiri listrik atau belum. Lalu urutan kerja kelima, pengukuran tegangan maupun arus dengan menggunakan multimeter dan tang ampere. Untuk potensi bahayanya, resiko alat rusak atau MCB trip jika salah dalam menempatkan probe maupun selektor. Untuk upaya pengendaliannya, gunakan prosedur pengukuran yang baik dan benar. Pastikan selektor pada alat ukur sudah dari posisi yang benar. Lalu, langkah kerja yang keenam, membongkar dan merapikan tempat praktikum. Potensi bahayanya tertusuk dan tergores tembaga kabel. Bisa tersetrum aliran listrik juga. Untuk upaya pengendaliannya, gunakan APD lengkap. Lalu, pastikan sumber sudah dimatikan juga. Untuk slide selanjutnya di sini ada gambar single line diagram. Lalu di sini ada gambar pengawatannya yang mana terdapat KWH, box MCB, lalu kotak kontak, saklar seri, saklar tukar, lalu dimmer, dan di sini menggunakan LDR,
5 buah lampu pijar dan lampu TL1. Untuk cara kerjanya, di sini MCB 2 terdapat 2 MCB, yang satu untuk mengontrol kotak kontak, yang satu untuk mengontrol rangkaian. Yang mana jika saklar seri 1 atau yang atas ditekan, itu akan menyalakan lampu TL atau lampu panggung. Bukan, lampu TL, lampu penonton. Lalu untuk seri yang bawah ini atau yang kedua, ini untuk menyalakan saklar tukar, yang untuk menyalakan lampu 1 atau lampu sorot, yang mana di sini lampu sorot, 3 lampu sorot ini L3, L4, L5 ini akan menyala secara berurutan. Kenapa? Karena saat seri ditekan itu otomatis tegangan akan mengalir ke posisi pertama atau L3 akan menyala. Lalu saat saklar tukar 1 ditekan, lampu L3 akan mati karena posisi sudah yang di kedua, di bawah, atau tegangan listrik sudah berubah jalur ke jalur yang kedua yang menuju saklar tukar 2 dan akan menghidupkan lampu 4, lampu sorot 4 L atau L4. Lalu jika saklar tukar ditekan, saklar tukar 2 ditekan, L4 akan mati dan akan mengalir ke L5, lampu sorot L5. Lalu untuk dimmer di sini dikabel dengan seri langsung ke dimmer. Nah, ini di sini untuk mengontrol lampu panggung atau lampu utama, lampu panggung utama yang di dapat diatur kecerahan lampunya, bisa mulai dari redup sampai dengan terang melalui dimmer ini. Lalu untuk yang ketiga, LDR. Nah, di sini LDR itu mengontrol lampu L4 atau teras, yang dimana saat kondisi luar itu gelap, lampu teras akan menyala, dan saat kondisi terang, lampu teras akan mati. Lalu di sini ada hasil praktikum rangkaian instalasinya. Lalu di sini ada data pengukuran. Yang pertama, titik pengukuran tegangan pada MCB. Nah, di sini menunjukkan angka 212 volt. Lalu ada kotak-kotak menunjukkan 213 volt. Lalu lampu TL atau L1 menandakan tegangan di 212 volt. Lalu di lampu pijar 2. Nah, di sini kenapa 195 volt, hanya 195 volt? Karena di sini saat kondisi dimmer di tegangan 190 volt atau diputar ke 190 volt sampai 195 volt. Lalu untuk L3, lampu pijar 3 di 212 volt, untuk lampu pijar 4 di 211 volt. Lalu lampu pijar L5 di 212 dan lampu pijar L6 atau L6 di 216. Untuk pengukuran tahanan isolasi, fasa dan netral menunjukkan 0, yang dimana ini kondisi ini sudah sangat baik. Lalu fasa ground juga OL, netral ground juga OL. Lalu pengukuran arus pada lampu pijar dan lampu TL. Di sini lampu pijar menunjukkan 0,26 ampere, lalu lampu TL menunjukkan di 0,16 ampere. Untuk selanjutnya, ini ada sambungan di titik crossdose. Di sini full sambungan ya. Lalu di junction box di sini juga full sambungan. Selanjutnya analisis. Nah, berdasarkan hasil praktikum listrik pada instalasi auditorium sederhana ini, distribusi tegangan pada instalasi ini menunjukkan stabilitas yang baik.
dengan sebagian besar titik ukur berada pada rentang 211 sampai dengan 216 volt. Seperti yang terlihat pada MCB 212 volt, kotak-kotak 213 volt, serta lampu L1, L3, L5, dan L6. Lalu tegangan 195 volt tadi pada lampu L2 itu karena penggunaan saklar dimmer ya untuk mengatur intensitas cahaya. Lalu dari aspek keamanan, pengujian tahanan isolasi pada fasa netral, fasa ground, dan fasa netral ground menunjukkan hasil OL atau over limits yang menandakan bahwa isolasi kabel berada dalam kondisi prima tanpa adanya kebocoran arus sehingga seluruh instalasi dinyatakan aman. Analisis beban arus juga mengungkapkan adanya perbedaan di mana rata-rata lampu pijar mengonsumsi arus lebih besar atau 0,26 ampere dibandingkan dengan lampu TL 0,16 ampere. Secara keseluruhan, hasil praktikum ini bekerja dengan baik karena seluruh komponen termasuk lampu, saklar, sensor-sensor berfungsi dengan baik. Untuk kendala solusinya, kendalanya terdapat beberapa baut yang pada terminal lampu yang sudah usang dan ada yang hilang. Lalu ada pengunci MCB yang sudah patah. Untuk solusinya mengganti baut terminal lampu yang dengan yang baru, mengganti MCB yang dengan yang baru. Untuk selanjutnya jawaban pertanyaan. Nah, untuk soal pertama, bagaimana sih sistem kerja fotosel? Nah, sistem kerja fotosel sendiri itu menggunakan sensor cahaya atau LDR yang nilai resistansinya berubah sesuai dengan intensitas cahayanya. Jadi saat kondisi terang, resistansinya akan semakin kecil sehingga lampu ini akan mati. Lalu saat kondisi gelap, di situ resistansinya akan semakin besar sehingga lampu menyala otomatis melalui rangkaian kontrol seperti relay. Untuk soal nomor 2, penggunaan bagaimana langkah yang harus dilakukan dalam menentukan kapasitas MCB. Nah, langkah pertama untuk menentukan kapasitas MCB yaitu menghitung total daya yang digunakan. Lalu mencari arus dengan rumus I sama dengan P per V. Lalu hasil arus tersebut dikalikan dengan dengan faktor keamanan yang dimana faktor keamanannya itu sekitar 125% dari arus nominal. Nah, hasil tersebut lalu bisa untuk memilih MCB dengan kapasitas yang sedikit lebih di atasnya untuk agar aman dan tidak mudah trip. Lalu untuk soal ketiga, jelaskan prinsip kerja sistem saklar dimmer. Nah, prinsip kerja sistem saklar dimmer adalah mengatur terang redup lampu dengan cara mengontrol daya listrik yang masuk. Biasanya menggunakan komponen seperti teriak untuk memotong gelombang arus AC. Sehingga semakin besar gelombang yang dilewatkan lampu akan semakin terang dan sebaliknya. Jika gelombangnya semakin sedikit, maka lampunya akan meredup. Lalu soal keempat, berdasarkan rangkaian yang telah Anda buat, bagaimana gambar rangkaian keseluruhan jika sistem kerja lampu sorot dirubah menjadi dapat dinyalakan dan dimatikan bersamaan serta tetap dapat menyala secara bergantian. Nah, di sini saya menambah dua komponen saklar seri untuk agar bisa menghidupkan secara bersamaan, di mana diperlukan posisi saklar seri 2 dan 3 ini yang bagian atas dan bawah itu tertekan. Lalu saklar tukar saat di kondisi kedua, saklar tukar 1 dan 2. Nah, itu saat ditekan saklar seri bagian bawah yang pertama itu akan menyalakan ketiga lampu. Mengapa? Karena di sini saklar seri sudah tertekan dan menyambung ke sini ke saklar seri 2 lalu menyambung ke saklar seri 3. Nah, saklar tukar. Nah, saklar tukar kenapa harus di posisi 2? Karena posisi ini harus
mengalirkan tegangan ke saklar tukar ketiga. Lalu yang ini juga harus posisi 2 karena ini outputnya ke lampu L5. Lalu kenapa saklar seri ini ada 2? Nah, yang atas ini untuk menghidupkan, ditekan untuk menghidupkan yang L3, dan seri yang ini untuk menghidupkan yang L4. Lalu untuk on dan off-nya secara bersamaan itu menggunakan saklar seri yang sini. Lalu untuk kerja bergantiannya kita harus meng-off-kan saklar yang atas, seri kedua dan ketiga yang atas. Nah, saat ini ditekan, saklar seri 1 ditekan dan seri 2 ditekan, yang bagian bawah, ini akan menyalakan saklar ini posisi 1 ya. Ini akan menyalakan L3 saat kondisi seri semua yang bawah ditekan, ini 3 ini. Lalu ini di posisi ke-1 itu akan menyalakan L3. Lalu L3 saklar tukar untuk 1 ditekan, tegangan akan berpindah, L3 akan mati dan berpindah mengalir ke sini, lalu menghidupkan L4. Lalu saklar tukar 2 ditekan, L4 akan mati dan menghidupkan L5. Begitu untuk selanjutnya kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil praktikum instalasi penerangan dan tenaga auditorium dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan kegiatan pada umumnya telah tercapai dengan baik. Hal ini terlihat dari kemampuan praktikum dalam membuat single line diagram serta diagram pengawatan yang sudah sesuai dengan job sheet. Yang menjadi dasar penting dalam merancang instalasi listrik agar aman, rapi, dan berfungsi dengan baik. Untuk proses perakitan yang melibatkan komponen seperti saklar dimmer, photocell, serta lampu TL dan lampu pijar juga berjalan dengan lancar, di mana penyaluran daya dapat menjangkau seluruh titik beban. Selain itu, hasil pengukuran tahanan isolasi pada jalur fasa netral, fasa ground, neutral ground menunjukkan hasil OL atau overload, yang menandakan tahanan isolasi sangat tinggi atau di luar jangkauan alat ukur, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi kebocoran arus dan kondisi isolasi kabel masih sangat baik serta aman digunakan. Secara keseluruhan, instalasi yang dibuat telah memenuhi aspek fungsi dan keselamatan. Mungkin sekian pemaparan hasil laporan praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasin Bakti dengan NIM akhir 03 dari kelompok 8 dan rekan saya Andrew dengan NIM akhir 10. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian terkait penerangan auditorium dan penerangan listrik dan daya di auditorium. Berikut untuk rangkaiannya yang terdapat KWH, box, MCB, kotak kontak, saklar seri, saklar tukar, dan dimmer, dan ada 5 lampu pijar dan 1 lampu TL serta LDR. Langsung saja ke penjelasan rangkaiannya. Di sini sumber akan masuk ke KWH. MCB saya nyalakan. Nah, di sini lampu LDR langsung menyala karena LDR sudah mendeteksi cahaya. Lalu untuk saklar seri di sini untuk menghidupkan lampu TL. Yang kedua, saklar seri untuk menghidupkan lampu L2. Lalu saklar tukar digunakan untuk mematikan L2 dan menyalakan lampu ketiga. Terus saklar tukar kedua untuk mematikan lampu L3 dan menyalakan lampu L4. Lalu di sini ada lampu yang dikontrol menggunakan dimmer. Dan di sini terdapat stop kontak yang dimana MCB stop kontak dan penerangan dibagi menjadi 2 sendiri-sendiri proteksiknya. Ya, mungkin sekian penjelasan dari rangkaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.